Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulungagung. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman Tuhan juga boleh memberkati kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Lose Dwi, Ya Lose Dwi tahu nggak kalau berita belakangan ini banyak orang-orang yang udah mulai pergi ke mall, jalan-jalan. Padahal kan virus coronanya masih ada. Wah, apa benar beritanya seperti itu Lose? Berarti banyak yang tidak taat dong ya? Selita ikut-ikutan nggak? Enggak dong, sebagai anak Tuhan kita harus taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat pada peraturan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kakak mau ajak kita untuk pujikan anak Tuhan zaman sekarang. Jadi miliknya Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi apapun harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita pujikan nyender ing sisine sapa. Yesus, nyender ing sisine sapa, nyender
membuat kita sedih, membuat kita takut, kadang kita marah karena kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan seperti biasanya. Namun bila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ose mau ajak kita untuk pujikan Engkaulah Perisaiku. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, duduk yang manis. Kita mau berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Lalu akan memimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu Tuhan. Meskipun kami masih harus live streaming di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah bersorak-sorai buah Engkau. Tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Tuhan mata kami, mulut kami, telinga kami, tangan dan kaki kami. Dan juga berkatilah Tuhan hati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh duduk manis dan dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Berkati kami yang menyampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.
Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Coba dong kasih senyum sama sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Senyum dulu. Senyum yang paling baik. Adik-adik, gimana perasaan kalian? Sudah 2 bulan ya, kita belum bisa bertemu di gereja. Kita masih harus bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Sedih nggak kalian? Sedih nggak? Sedih ya? Sedih karena keadaannya belum membaik. Kita belum bisa beribadah, kita belum bisa bersekolah, kita belum bisa beraktivitas, kita belum bisa melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Bosan nggak adik-adik? Bosan ya di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, paling cuma di depan pintu aja, terus balik lagi. Selama 2 bulan kita seperti itu terus, bosan ya? Bersungut-sungut nggak kalian kira-kira di rumah? Boleh nggak bersungut-sungut? Tidak, boleh. Karena apa? Karena kita anak-anaknya Tuhan sudah tinggal di dalam Tuhan. Jadi meskipun keadaannya kurang baik, keadaannya tidak baik, kita masih harus tetap bersukacita. Kita masih harus tetap bersemangat. Kita masih harus tetap bergembira. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan dan yang menopang kita. Bagaimana sih sikap kita seharusnya supaya kita tidak bersungut-sungut? Mari Lose mengajak kita semua untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba dong tunjukin jempolnya. Sudah? Oh, sudah siap semua. Lose akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, coba kita boleh duduk yang manis. Lose akan menceritakan tentang kisah ini. Pada waktu itu, Tuhan ada bersama-sama dengan orang banyak dan juga para muridnya. Dan Tuhan naik ke atas bukit. Ada orang banyak dan para murid, Tuhan naik ke atas bukit dan Tuhan memberikan pengajaran kepada semua orang yang ada di situ, termasuk kepada murid-muridnya. Tentang apa saja ya yang Tuhan ajarkan? Kalau adik-adik baca di kisah sebelumnya, Tuhan mengajarkan supaya anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, itu hidup seperti garam dan terang dunia. Tidak hanya itu, Tuhan pun menginginkan bagaimana kita mau boleh mengampuni, kita mau boleh bersedekah, kita tidak boleh khawatir dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memberikan pengajaran, hai kalian-kalian, orang-orang yang sudah percaya kepadaku, kalian harus hidup menjadi garam dan terang dunia.
Tuhan juga memberikan pengajaran tentang hal mengampuni, hal kekhawatiran, hal berpuasa, hal sedekah dan lain sebagainya. Dan di akhir khotbahnya, di akhir pengajarannya, Tuhan berkata kepada semua orang yang di situ, dengarkan, setiap orang yang mendengarkan tadi apa yang sudah saya beritahukan kepada kalian, itu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Tapi setiap kalian yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang sudah tadi saya jelaskan, itu ibarat rumah yang didirikan di atas pasir. Nah, adik-adik, Lose ingin tunjukkan gambar. Coba lihat gambar sebelah kanan. Ini adalah contoh rumah yang dibangun di atas batu. Tuhan bilang, jadi kalian yang dengar-dengaran, yang sungguh-sungguh taat kepadaku, itu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Lihat ya gambarnya ya adik-adik. Dan setiap kalian yang sudah diberitahukan, tapi tidak dengar-dengaran, tidak sungguh-sungguh, tidak taat menaati firman-Ku, itu kalian seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Nah, adik-adik bisa lihat ya, gambar rumah yang didirikan di atas batu ini sama rumah yang didirikan di atas pasir. Nah, bagaimana ya kira-kira perbedaannya? Tuhan bilang, rumah yang didirikan di atas batu itu akan tetap kuat meskipun ada badai menerjang. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir itu akan roboh ketika badai menerjang. Pernah enggak kalian lihat petir? Pernah enggak kalian lihat hujan yang gede? Coba ya, coba kita perhatikan kedua rumah ini. Apakah benar? Coba kalau ada petir kayak gini, menakutkan ya, serem ya petirnya segede ini. Coba bangunan mana yang masih kokoh? Kira-kira bangunan yang kanan atau bangunan yang kiri? Bangunan yang kanan pastinya, karena dia dibangun di atas batu yang kokoh. Adik-adik, Lause ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa hidup kita itu tidak selalu senang terus, tidak selalu bahagia terus, tidak selalu sukacita terus, tidak selalu happy terus. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita susah, ada waktunya kita dalam keadaan yang tidak baik. Contohnya hari-hari ini, 2 bulan ini, kita semua orang di seluruh dunia dalam keadaan tidak baik. Yaitu adanya virus corona. Ada yang sudah mulai bersungut-sungut, ada yang sudah putus asa, ada yang sudah tidak, aku nggak mau sekolah minggu, membosankan, nggak di gereja. Ada yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok seperti ini sih, nggak enak keadaannya. Membosankan, membuat jengkel, ingin marah, banyak tugas. Nah, ada waktunya kita happy, tapi ada waktunya kita dalam keadaan tidak bahagia. Tapi anak Tuhan yang sudah dengar-dengaran firman Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti dia tidak akan goyah, pasti dia akan tetap semangat, pasti dia akan tetap bersukacita, dia akan tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan. Meskipun keadaannya tidak baik, tapi aku tetap baik, aku tetap bersukacita, dan aku tetap bersemangat karena Tuhan yang menopang dan memberkati aku. Tapi kalau anak-anak yang tidak sungguh, pasti dia sudah mengeluh, pasti dia sudah bersungut-sungut. Jadi kalian mau pilih yang mana? Mau seperti rumah yang didirikan di atas batu, atau rumah yang didirikan di atas pasir? Yang kalau ada badai, di atas batu tetap kuat,
Tapi kalau di atas pasir ada badai, langsung rubuh. Nah, apa yang bisa kita renungkan hari ini? Yang pertama, kita harus benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Kita harus melekat kuat kepada Tuhan. Benar-benar hidup mengasihi Tuhan, melekat kuat sama Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi kalau sekolah minggu, kalau baca Alkitab, kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh. Supaya hidup kita tetap kuat apapun yang terjadi. Yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepadanya, itu kita seperti punya pondasi. Kita ibarat rumah, pondasinya firman Tuhan, jadi kita tidak akan mudah roboh menghadapi tantangan. Jadi adik-adik, mari bersama-sama kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita mau melekat kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita ambil waktu bersama-sama untuk tenang. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, kami ini anak-Mu. Meskipun kami masih kecil, kami mau bersungguh-sungguh kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kita semua senantiasa tetap bisa hidup melekat kuat di dalam Tuhan. Mari langsung aja kita menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Coba kalian taruh kedua tangan kalian di dada, tutup matanya. Kita mau pujikan ini dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, kita sungguh-sungguh pujikan ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama-sama
kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meminta Tuhan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang saat ini bersama-sama dengan anaknya, mari boleh memegang tangan anaknya untuk turut mendoakan supaya masa kecil mereka senantiasa boleh hidup takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah yang boleh kami dengar saat ini. Ajar kami taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ada waktunya kami mengalami keadaan sukacita, ada waktunya kami mengalami keadaan yang tidak baik. Tapi kami tahu dan kami percaya bahwa dalam keadaan tidak baik sekalipun, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengarkan menjadikan kami anak-anak yang senantiasa boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Anak-anak yang senantiasa terus mengasihi Engkau. Sehingga meskipun badai datang, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja kami dan juga komisi sekolah minggu. Hari ini kami tidak bisa bersama dengan teman-teman kami, tapi kami percaya Tuhan menolong kami dan juga teman-teman kami. Berkati lose-lose kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana? Masih tetap bersemangat ya kalian hari ini? Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalian mau pilih yang mana? Mau pilih menjadi anak-anak Tuhan yang seperti rumah yang didirikan di atas pasir atau didirikan di atas batu? Nah, firman yang boleh kita dengar hari ini membuat kita tetap bersemangat meskipun minggu depan kita masih harus bersekolah minggu di dalam rumah kita masing-masing. Adik-adik, kiranya apa yang boleh kita lakukan hari ini membuat kita lebih sungguh-sungguh berdoa, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa kalian ya jaga kesehatan, jaga diri, dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.